Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam acara Santapan Rohani. Mari kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, dan Allah yang penuh dengan rahmat. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami akan belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu terus menolong kami dan memampukan kami dan membawa kami ke dalam hadirat Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan satu firman yang bertema di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Saya ambil dalam satu kitab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya itu dari Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus. Dengan jelas Paulus berkata, barang siapa, ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-18, semuanya itu datangnya dari Allah. Kenapa datangnya dari Allah? Karena tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu orang pun sehebat apapun, sepandai apapun, sepintar apapun yang bisa menciptakan menjadi manusia baru. Yang bisa menciptakan manusia baru hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan menjadi manusia baru. Lalu apanya yang baru? Nah, mungkin orang bertanya, apanya yang baru? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengemukakan dengan jelas dalam ayat yang ke-18, ya, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Allah mendamaikan manusia lewat korban Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 berkata, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Untuk mendamaikan manusia berdosa kepada Allah. Kenapa? Karena dosa itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 berkata, yang menjadi penghalang terbesar antara Allah dan manusia adalah dosa. Dan dosa itu telah disingkirkan, dihancurkan, kuasa dosa dan maut itu dihancurkan oleh korban Kristus di dalam kayu salib Yesus. Oleh sebab itu dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi kematian Yesus
itu memerdekakan orang-orang berdosa dari kuasa dosa dan kuasa maut. Untuk membentuk saudara dan saya menjadi ciptaan baru, tentu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ada yang namanya proses, ada yang namanya penyesuaian diri. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, seringkali mendengar berkata, selamat ya, selamat menempuh hidup baru. Saudara, kata-kata itu biasanya disampaikan kepada siapa? Orang yang baru selesai menikah. Betul? Nah, kenapa orang yang baru selesai menikah itu dikatakan selamat menempuh hidup baru? Apanya yang baru? Yang baru adalah, yang pertama kali adalah status. Dari status perjaka, status perawan, lalu menjadi status orang yang bersuami istri. Setelah manusia itu punya suami, punya istri, pola berpikirnya sudah beda. Cara pandangnya sudah beda, perilakunya sudah beda. Tanggung jawabnya sudah beda dengan pada waktu masih bujang. Itu namanya manusia baru. Baru apa? Baru nikah. Ya, selamatlah menempuh hidup baru, tetapi bukan hidupnya yang baru. Tetapi yang ada di dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru bukan seperti itu. Tetapi hati, jiwa, dan roh kita diperbarui dari sehari ke sehari. Ada proses, ya, mungkin melalui persoalan, melalui masalah dan sebagainya. Ada proses pembentukan karakter yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Baru cara berpikir, yang dulu tidak suka berdoa menjadi suka berdoa. Yang dulu tidak suka mengucap syukur menjadi suka mengucap syukur. Yang dulu tidak suka mempedulikan orang lain mulai suka peduli kepada orang lain. Pola berpikirnya beda. Ya. Rasul Paulus juga mengatakan, jikalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, menjadi ciptaan baru. Kenapa kita harus dijadikan manusia baru, dijadikan menjadi manusia baru, diciptakan menjadi ciptaan baru? Ada satu alasan. Karena kita sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam suratan Petrus, 2 Petrus pasal 3, dikatakan dalam ayat yang ke-13. Ya, ayat sebelumnya berkata, ya, bahwa Kristus akan datang seperti pencuri. Dan unsur-unsur dunia ini akan lenyap beserta dengan isinya. Ya. Lalu Rasul Petrus berkata, kalau demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup yang menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Itu Bapak Ibu Saudara, alasan kita dijadikan ciptaan baru. Kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Masuk di dalam kerajaan kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mau diperbarui dari sehari ke sehari, dari waktu ke waktu, sehingga kita tetap menjadi ciptaan baru sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Itu semuanya datang dari Allah. Roh Kudus akan menolong kita semua, membuat kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Kita diperbarui dari sehari ke sehari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang memelihara kami semua,
Kami bersyukur, kami dijadikan manusia-manusia baru, dijadikan ciptaan-ciptaan baru yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami percaya semuanya itu datang dari Allah. Oleh karena itu Bapa di surga, izinkan kami, perkenankan kami untuk senantiasa hidup di dalam hadirat-Mu, hidup di dalam kasih-Mu, hidup di dalam anugerah-Mu. Ya, hidup kami terus diperbarui dari sehari ke sehari. Terima kasih Bapa, sekalipun kami harus menghadapi banyak persoalan masalah, problem dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kami tahu, kami tidak sendirian. Tuhan terus menyertai kami sampai Engkau datang pada kali yang kedua, membawa kami kepada langit yang baru, kepada bumi yang baru, Yerusalem baru yang turun dari surga, di mana di sana terdapat kebenaran. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.